Bagaimana kalau kita punya rumah, tiba-tiba ada seorang yang masuk, enggak lama tamu ini mengusir anggota keluarga kita satu persatu, lalu meminta sebagian rumah kita untuk jadi rumah dia, gitu kan analogi Islam ini kan. Saya bilang ini udah nggak relate dengan kondisi Palestina dan Israel. Udah nggak relate. Yang terjadi hari ini di Palestina itu analoginya ternyata tamu ini bukan tamu sembarangan, bukan orang yang tiba-tiba nyasar, bukan. Tamu ini adalah orang asing yang sudah menguasai pemukiman tempat kita tinggal. Itulah yang saya bilang, sebelum mereka itu menjajah Palestina, ya kan yang dikuasai kan Mesir dulu, Suriah dulu, kemudian juga Yordan dan negara-negara Teluk. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih kemerdekaan semu. Jangan kaget deh melihat pengkhianatan negara-negara sekitar Palestina hari ini. Makin ramai sepertinya pertempuran antara Iran dan juga Israel. Dan tentunya juga info-info yang kita terima dari berbagai angle dan sudut pandang itu mungkin ya biar kita lebih holistik semuanya kita dengerin. Kira-kira mana sebenarnya konsep atau kesimpulan akhirnya tuh bagaimana posisi klasmen sementara saat ini gitu ya. Nah, apalagi di belakangan ini di salah satu sosial media ada orang-orang Indonesia yang hidup di tempatnya Istri Will itu bilang, oh nggak baik-baik aja nih gedung nggak kenapa-napa gitu ya. Kita akan langsung tanya sama Bang Hussein Gaza nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin Istri Will makanya sudah berapa puluh tahun hidup antum musuhan sama mereka ya. Itu bukan musuh saya, itu musuh bapak saya dan kakek saya juga. Musuh nabi-nabi kita juga. Iya, dari dulu ya. Orang nggak tahu ya di zaman yang memfitnah Nabi Isa, Yesusnya orang Nasrani juga kan Yudas orang Yahudi juga. Iya. Namanya aja ada Yuda ya. Aduh. Nah sekarang kalau misalnya lihat posisinya yang ada di sosial media sama kenyataan sama nggak sih sebenarnya? Jadi kalau dalam bahasa hadis itu ada namanya hadis mutawatir. Ya. Dan kehancuran di Israel itu mutawatir. Kalau ada 1-2 orang menunjukkan kami baik-baik saja, ya memang kan luas wilayah jalan Israel tuh. Coba challenge dia, datang deh ke rumah sakit Soroka misalnya. Itu rumah sakit Soroka yang kemarin diserang oleh Iran. Sebetulnya dia nyerang ke sebelahnya kan? Iya sebelahnya itu markas intelijen Israel. Cuman karena memang sengaja dibangun berdampingan ya. Jadi ketika dia human shield itu ya? Ya memang shield itu human shield. Jadi ketika mereka menuduh RS di Indonesia di Gaza itu ada bunker-bunker pejuang, kemudian juga terowongan-terowongan. Sekarang terbukti ternyata yang benar di Israel. Di bawah rumah sakit itu ada lokasi militer, bahkan bunker militer. Di sampingnya ada gedung intelijen sebagainya. Nah, kalau memang orang-orang Indonesia yang akan ngaku di Israel mengatakan nggak ada kerusakan, challenge. Coba sekarang juga live di rumah sakit Soroka misalnya. Berani gak dia? Masih ada nggak rumah sakitnya? Iya. Masih ada nggak rumah sakit itu kan gitu ya? Itu banyak bunker-bunker yang ditembak dari jauh di bawah gedung. Berarti sebenarnya kayak konsep terowongan, bunker, markas militer segala macam itu dari mereka sendiri nuduh orang ya? Iya. Memang kan gitu. Biasanya orang kalau berpikir sesuatu, ya dia bisa menuduh orang dengan sesuatu itu. Contoh deh misalnya, dulu ketika aksi 212, katanya kan, wah ini dibiayai oleh beberapa orang gitu ya, ada yang menggerakkan dana di belakang itu. Biasanya orang yang berpikir material, ya aksi itu mikirnya gitu loh. Paham gak ya? Kayak orang yang suka selingkuh pasti selalu nuduh pasangannya selingkuh. Ya kayak gitu kan lebih. Oke. Menarik ya. Dan unik ya teman-teman ya. Mungkin banyak sekali teman-teman yang mohon maaf nih berbeda keyakinan gitu dari bukan muslim ya. Itu kemudian pro Israel. Padahal ini beritanya dilihat teman-teman semuanya bahwa ketika masuk bunker untuk penyelamatan Nasrani nggak boleh masuk. Diskriminatif rasis. Nasrani nggak boleh masuk di bunker. Apalagi Islam. Untuk Yahudi, apalagi Islam mah bodoh. Macam bagi Islam ya udah syahid lah kalau emangnya kan. Cuma kalau bagi dia Nasrani mau masuk nggak boleh sama dia, hanya untuk Yahudi gitu. Mereka tuh rasis. Yang di sininya kayaknya nggak teredukasi ya. Seperti apa? Rasis itu nggak menggambarkan mereka sebetulnya. Mereka tuh lebih ke ultra rasis. Ultra rasis. Rasis luar biasa itu. Itu rasis juga malu dibilang gitu ya. Yang kasihan kan ada satu adegan di mana orang Asia yang kerja di sana kan. Ya. Mau ikut. Nggak boleh masuk. Melongo aja depan pintu bunker tuh ya Allah. Ampun. Ya lagi pula ya walaupun di bunker kalau memang jatahnya meninggal kena juga ya. Ya betul. Menarik ya Mas Ari. Sebetulnya yang menjadi
problematika terbesar bangsa Yahudi dari dulu itu bukan jumlah kematian yang mereka derita sebetulnya, tapi rasa takutnya itu. Jadi makanya untuk orang-orang Yahudi itu dalam Al-Quran Allah menyebutnya tuh ru'ab. Ketakutan itu ketakutan yang memang dalam bentuk azab, dalam bentuk ketakutan. Jadi ketakutan mereka inilah yang sebetulnya membuat mereka tersiksa. Serangan-serangan Israel mungkin ya tidak banyak menghabisi pemukim ilegal Israel ya, hanya berapa ratus gitu ya. Tapi ketakutan itulah yang membuat mereka tersiksa selama itu. Memang dari dulu dikabarkan bangsa ini bangsa penakut ya. Iya. Kalau dalam bahasa hadisnya kan waqarahiyatul maut. Artinya benci kematian. Artinya memang ketakutan luar biasa. Sementara umat Islam ini kan orang yang mencintai kematian. Mereka benci kematian, cinta dan katanya benci. Jadi Wuhan itu bukan takut kematian, tapi benci kematian itu sifatnya orang Yahudi sebetulnya. Oh, kalau banyak yang begitu berarti memang udah ketularan. Ya. Soalnya kalau nggak salah dalam Islam kan mereka dijanjikan tanah itu ya, di tanah di situ, tapi kan nggak diambil kan, malah nyuruh Musa silakan sama Tuhan, bukan gitu kan? Sebetulnya gini, enggak. Itu termasuk yang selama ini saya kritisi sebetulnya. Jadi bukan Allah bukan memberikan tanah itu untuk Bani Israel saat itu ya. Tapi ini tradisi. Tradisi ilahi. Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-hambanya, terutama para nabi yang dipersekusi, yang diteror oleh musuh untuk hijrah ke Baitul Maqdis. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setelah berusaha dibunuh oleh Namrud, dibakar lalu selamat, lalu berusaha lagi dipersekusi. Allah perintahkan ke Baitul Maqdis hijrahnya. Nabi Lut yang dipersekusi oleh. Benar. Dalam surat Al-Anbiya jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihissalam ke tanah yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Jadi itu bukan cuma Bani Israel, memang semuanya. Nabi Daud kan Allah perintahkan untuk ke sana. Iya, Nabi Nuh bahkan juga ke situ kan? Ya iya, memang itulah disebut Ardul Anbiya. Itu kampung halaman para nabi. Jadi nabi-nabi manapun yang terpencar-pencar, kalau kalian mau berlindung, pulang ke sana. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan Bani Israel dari kejahatan Firaun. Kemana larinya? Ya tradisinya ya ke arah sana. Jadi bukan itu memang dikhususkan untuk mereka. Justru kaum yang menolak untuk masuk malah Yahudi kan? Mereka yang memang menolak. Dan saat itu kan bukan Yahudi. Saat itu Bani Israel yang hidup di masa Nabi Musa itu orang-orang Muslim. Tapi memang keturunannya bangsanya bangsa Yahudi, bukan agama ya. Artinya keturunan Yahuda anak Nabi Yakub alaihissalam. Iya benar. Mereka sebagai sebuah bangsa Bani Israel tapi dari kalangan al-Yahud, alladzina hadu gitu kan. Tapi perintah Allah untuk masuk ke wilayah Palestina itu bukan spesifik untuk mereka Bani Israel, bukan, tapi memang semua nabi-nabi yang dipersekusi mau dibunuh memang Allah perintahkan datang ke tanah itu. Ini jadi pelurusan sejarah. Alhamdulillah dapat info di sini ya. Jadi kalau kita mungkin tahunya bahwa seolah-olah dipersilahkan untuk masuk, justru nggak mau kan merekanya. Kalau bangsa lain malah masuk dikasih masuk aja. Iya, kan? Mereka malah mau. Justru mereka yang nggak mau. Dan uniknya bahwa ngerasa bahwa dan sebetulnya bukan nggak mau juga, akhi. Mereka mau, cuman malas dan takut itu doang. Jadi mereka maunya masuk tanpa ada perjuangan. Maunya masuk ya gitulah. Emang dari dulu pengecut juga ya dia. Memang seperti itu. Makanya Nabi Musa mungkin agak pusing ya waktu itu ya. Udah diselamatin masih aja double gitu kan mereka itu kan. Iya. Jadi ketika kemudian diserang belum apa-apa udah takut. Nyerang Gaza juga beraninya cuma ngelempar-lempar bom doang dari jauh kan. Iya. Memang udah dasar kayak gitu. Jadi walaupun kayak begini, ini katanya 30.000 waktu di hari pertama kemarin penyerangan di Iran, 30.000 udah naik perahu ke Siprus. Iya. Betul. Gitu. Itu nanti orang Siprus juga bilang, jangan diterima di sini. Nanti di Palestina ini. Jadi sekarang tuh orang-orang Israel itu merasakan semua derita orang-orang Palestina yang selama ini menderita. Contoh misalnya mereka mengungsi ke tenda-tenda pengungsian. Kan sudah mulai ada pembukaan tenda-tenda pengungsian sana. Warga Palestina pun dulu dari Gaza itu banyak yang berlayar ke Siprus dalam perjalanan ilegal. Sekarang Israel pun sama gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya mereka rasakan seperti itu. Dan ada satu postingan lucu saya ngelihat itu ya. Kemarin tuh ada satu orang Yahudi duduk sambil barang-barangnya itu ya berserakan. Terus dia ada captionnya,
rumah yang telah aku curi sekarang sudah hancur oleh rudal Iran. Pertanyaannya adalah rumah siapa lagi yang harus aku curi? Ini kan waktu pertama kali ini kita ngebully istri nggak apa-apa. kita lagi ngebully dia lagi. Jadi abis dibom jebret, udah tinggal aja mah. Ngapain Pak ditinggal di rumah? Udah orang boleh ngejar juga. Udah karena dia baru gitu langsung kabur kan, semua pada kabur, orang pada akhirnya kayak tadi saya juga ngepost gitu. Katanya tanahnya jangan dijanjikan, masa ditinggal. Gitu. Kalau sekarang di posisinya memang yang berarti yang tinggal di Tel Aviv ini masih banyak gak sih? Atau juga mungkin masih banyak bertahan atau kan penakut semua tuh udah pada balik ke negaranya gitu. Ya. Nah itu masalah. Jadi kalau secara persentase saya yakin masih banyak banget Tel Aviv kan. Berapa juta lah orang Tel Aviv, berapa sih yang keluar gitu kan. Tapi bukan artinya mereka gak mau keluar. Hari ini Israel tuh terisolasi oleh dunia. Oh iya kan? Iya. Kalau tidak ada genosida mereka ke Gaza, ini akan mereka goreng-goreng nih. Lihatlah rudal Iran menghancurkan rumah-rumah kita, warga sipil, dan dunia akan simpati. Tapi hari ini bahasa itu nggak mempan lagi. Iya. Nggak bisa. Jadi mereka nangis air mata darah di depan runtuhan. Orang malah ketawa-ketawa. Orang malah seneng, bertepuk tangan. Ini yang kau berikan ke warga Gaza. Sekarang kami ingin melihat kamu seperti itu. Nah, mereka pun mau keluar mau kemana? Orang beberapa bulan yang lalu Netanyahu bahkan kan memerintahkan seluruh orang Israel harap keluar dari negara-negara yang lagi melancong lagi wisata kembali ke Israel. Bantu, gitu. Bukan karena kan banyak kasus orang-orang Israel itu kan dipersekusi di negara-negara Eropa. Ketika di Belanda misalnya kan digebukin. Itu menjadi kekhawatiran, makanya mereka banyak yang disuruh ke Israel. Dan sekarang mereka mau keluar dari Israel mau kemana? Iya. Mereka mau kemana? Mereka mau ke sana sih. Ditolak. Di beberapa negara, ke Meksiko ditolak, Brazil tolak, Irlandia tolak. Nah kalau sekarang mereka juga banyak kesulitan ini, penerbangan dari Israel itu sulit juga untuk keluar karena penerbangan masuknya nggak ada. Iya. Pada takut kan. Nah tapi Iran ini sepertinya dia ngebomin bandara-bandara kecuali Ben Gurion biar pada kabur kali, sengaja. Iya bisa jadi. Karena ya tetap seperti halnya mereka lakukan ke Gaza ya, Israel itu kan menutup semua perbatasan kecuali Rafah gitu ya kan, sempat dibuka tuh dulu tuh ketika masa-masa blokade ya. Jadi Israel ini tidak menghabisi warga Gaza secara total, tapi tidak membiarkan mereka hidup secara normal. Jadi seperti peribahasa itu hidup segan mati pun tak mau. Dibuat sekarat berpuluhan tahun Gaza itu kan. Ya mungkin itu salah satu alasan Iran tidak nyerang. Iya, disisain biar pada keluar sebenarnya. Iya, biar panik juga di sana itu. Nah, kalau posisi politik sekarang di sini, Iran Israel. Ini kan sudah beberapa kali dibully sebenarnya Iran oleh Israel ya kan. Dibulinya bukan cuma fisik, tapi kan juga narasi juga dibully kan ya. Beberapa puluh tahun dibilang dia punya nuklir apa segala macam, difitnah seperti itu. Akhirnya kemudian dibomin berapa kali sampai beberapa perwiranya juga meninggal gitu, dan baru dibalas sekarang. Kalau menurut pandangan antum gimana? Emang udah tepat waktunya atau ini keputusan emosional atau emang udah pas ini? Iya. Jadi gini, ini pandangan saya. Saya baca ada beberapa tulisan di Al Jazeera itu, memang pertama perang antara Iran dan Israel ini sudah berlangsung sejak lama. Tapi awalnya kan perang proksi itu ya, dengan Allahnya, dengan bantuan dia ke Hamas, dengan bantuan ke itu berlangsung tuh proksi. Namun Israel mulai mengambil langkah pertama itu ya. Ini masalahnya Israel itu kan juga dia kaum layak hilun ya. Mereka kaum yang nggak belajar dari kesalahan. Itulah Israel itu kan. Mereka pikir bahwa serangan mereka ke Iran itu akan mendapatkan respon seperti sebelumnya ya. Takut gitu dia. Iya, masih hitung-hitungan. Nah, masalah mereka, saya juga bicara Israel itu nggak bisa menggunakan Islam mereka sebetulnya. Karena Israel pun terpecah-pecah. Ini Netanyahu sebetulnya yang memang masih keras. Netanyahu, karena para petinggi-petinggi Israel sendiri mereka sudah memusuhi Netanyahu. Netanyahu sendiri yang memberikan instruksi untuk menyerang Iran. Jelas kenapa Netanyahu memberikan itu, karena Netanyahu ingin selamatkan diri dari beberapa tuntutan dia di pengadilan kan. Nah, tapi kenapa Iran baru nyerang belasnya sekarang itu ya? Masifnya sekarang. Ya, timing itu pas banget.
timing. Kalau Iran misalnya menyerang di awal-awal genosida, ya di awal-awal 7 Oktober misalnya serangan-serangan habis ya, itu belum mendapatkan simpati yang kuat dari dunia internasional. Dan juga memang mereka juga membaca situasi dan kondisi kan. Hari ini kebetulan qadarullahnya Israel nyerang duluan tanpa iya kan tanggal 13 Januari kayak tanggal 13 Juni kan tiba-tiba nyerang tiba-tiba tuh tanpa ada mukadimah, langsung bum gitu loh. Wah, ini dijadikan dieksploitasi oleh Iran serangan ini. This is the time. Ini dia saatnya. Kita selama ini dibully habis-habisan, betul kata antumnya, dengan narasi, dengan bahasa-bahasa politik. Nah, mereka ini sudah benar-benar nahan gitu kan. Nah, sekarang melihat waktu yang pas ketika dunia sudah tidak lagi simpati, bahkan dunia ini benar-benar greget. Siapa sih yang bisa memberikan punishment ke si Israel ini? Muncullah serangan dari Iran. Dunia semua bertepuk tangan. Gitu. Ini timingnya pas banget. Kenapa baru sekarang? Ya memang ini waktu yang pas. Kalau dari awal-awal mungkin nggak seperti ini. Euforia dunia mendukung Iran gitu kan. Kalau dari awal-awal bisa sebaliknya. Nah, sekarang ada waktu yang pas untuk mereka. Ada satu peribahasa bagus dalam bahasa Arab ya. Man aminal iqabu asa al adab. Barang siapa yang selamat dari hukuman, maka dia nggak akan beradab. Selamat dari hukuman nggak akan beradab. Iya, barang siapa yang selamat, artinya dia selamat dari hukuman, artinya nggak ada yang berani hukum. Maka dia akan menunjukkan adab yang kurang ajar. Gitu kan? Jadi belagu, jadi songong gitu. Songong, betul loh. Selama ini itu Israel tuh songong dia kan. Bodoh amat lah, orang mau kicau macam-macam, mau berani sama gue gitu. Iya, nggak ada yang bisa hukum gua. Yang hukum malah para pejuang Gaza tanggal 7 Oktober kan. Ya hanya dia menghabisi Gaza gitu kan. Karena merasa ini yang hukum. Nah, tapi ternyata hari ini ya hukuman tuh datang dari luar Gaza, bahkan dari sebuah kekuatan bernama Iran. Ini bukan kekuatan milisi seperti Hamas ya. Ini satu negara berdaulat dengan sistem politik yang mandiri, sistem militer yang mandiri, sistem teknologi yang mandiri. Ya, jadi Israel yang selama ini nggak punya pengalaman untuk melawan negara besar, baru kali ini dia nekat membangunkan singa yang sedang tertidur itu. Iran pernah punya story perang jangka panjang kan? Iya. Ya, dulu pernah ya dengan Irak kan berapa tahun kan? 8 tahun kalau nggak salah. Nah, sekarang ada negara kecil yang biasanya ngebully Palestina yang nggak punya persenjataan, nggak punya militer kan waktu itu kan. Sekarang coba belagu kan gitu. Nah, menurut antum bisa nggak nih eskalasi jadi perang kawasan lebih luas ya, perang kawasan atau juga menyeret pihak lain gitu, mungkin nggak? Ini keinginan si Netanyahu sebetulnya. Dia kepengen ini ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya perusaknya satu orang ini. Ya, dan ini difahami bahkan oleh Trump pun paham. Oleh negara-negara Eropa pun paham. Kenapa orang-orang Eropa, para petinggi Eropa ini terkesan sekarang skeptis terhadap Israel? Bukannya artinya mereka tidak mendukung Israel. Kan saya sering sampaikan di sini juga ya. Israel ini adalah proyek bersama mereka. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Spanyol dan sebagainya. Cuman mereka melihat sosok Netanyahu ini loh yang merusak proyek ini. Jadi kan kehancuran Israel ini kan berarti kehancuran peradaban Barat. Ya, dan kekeras kepalaan si Netanyahu yang ingin melanjutkan perang ini, bahkan ingin menggeret dunia Barat untuk ikut perang. Ini hanya akan menghancurkan Israel lebih awal. Dan ini hanya akan menghancurkan peradaban Barat lebih awal. Seperti itu kan? Makanya yang menjadi musuh Netanyahu sekarang sebetulnya negara-negara Eropa sendiri. Dan saya tegaskan bahwa hari ini sebetulnya baik itu Amerika, Inggris, negara Eropa, mereka nggak ada yang mau perang. Hari ini nggak ada yang mau perang, karena mereka sekarang selama ini mereka sudah nyaman menguasai dunia dengan cara mereka ya, dengan sistem politiknya, dengan sistem medianya, dengan sistem ekonominya gitu. Sekarang tuh sudah bukan zamannya lagi untuk perang militer antara peradaban ya, clash of civilization ya. Tetapi Netanyahu ingin menarik itu, ingin mengembalikan situasi ini kepada situasi tradisional, konvensional, yaitu perang militer. Sekali lagi ini nggak mau, Amerika juga nggak mau. Makanya kan ini kan main aman kan si Donald Trump, dia mengatakan, kami nggak ada hubungannya loh dengan serangan Israel ke Iran loh, gitu kan. Main aman dia cuci tangan, dan dia cuman berani mengancam, awas kalau kalian serang pangkalan militer kami, gitu ya. Baru ntar kita akan ada perang kawasan, dan itu yang berusaha dilakukan oleh Israel untuk memancing. Dan ingat,
roket Iran itu yang menempuh jarak 2000 km itu kan melewati puluhan base camp militer Amerika kan, Ya. di beberapa yang tersebar di sekitar Iran. Gitu. Nah. Melewati. Jadi orang-orang Amerika nonton tuh lihat itu sampai ke Israel itu ya. Jadi bisa juga dia jadi targetin kan? Nah, memang pesan seperti itu. Jadi pesan Iran itu sebetulnya kepada dunia barat, kalau roket kami nyampe ke sana, ini roket kami nyampe juga ke tempat-tempat kalian tuh, ke militer base Amerika itu yang ada di beberapa negara-negara Arab itu. Ya intinya kemungkinan akan ada, bisa jadi ini akan menjadi perang kawasan, tapi itu kita tidak bisa prediksi berapa persentasenya karena semua ini dinamis sekali, ini perubahannya sangat cepat sekali. Dan berhitung juga Amerika ya, itu kan pasti mahal kan, butuh dana yang mahal dan masyarakatnya juga kan nggak dukung itu kan? Ya, bukan hanya masyarakat, tapi dunia. Jadi kalau sekarang Amerika turun tangan, wah itu udah benar-benar kacau banget. Karena simpati dunia sekarang sedang ke Iran semua gitu loh. Ya ini sebuah nilai plus buat Iran, tapi sebuah nilai minus buat Amerika kalau bergerak hari ini. Ya, lagi pula kan semua dunia udah tahu bagaimana fitnahnya Amerika mengenai senjata nuklir Iran yang pokoknya kan difitnah. Dia harus diserang karena punya nuklir kan gitu kan intinya gitu kan. Sedangkan dia pernah ngelakuin ke Irak bahwa Saddam punya senjata musnah massal, nggak tahu sampai sekarang nggak ada gitu kan. Nah, kayaknya orang udah pada pinter sih sebenarnya ya. Ini kan perhitungannya juga bakalan agak panjang kalau mau ikutan perang kali sepertinya. Karena kan biayanya mahal dan warganya juga kan menolak. Jangan tarik kami, jangan bawa perangnya ke tempat kami, bilang gitu kan. Hubungan perang Israel Iran biarin aja, kita nggak usah ikutan kan seperti itu. Ini sebetulnya juga ironi ya. Artinya apa? Ya ini bukan rahasia lagi. Kenapa selamanya Amerika tuh membackup Israel mati-matian ya? Karena tadi itu yang saya sering sampaikan, ini adalah proyek Amerika juga gitu kan. Terlepas warganya setuju atau nggak setuju, tapi ini udah pemerintah mereka memang dibawa kendali lobby Yahudi semua kan. Amerika siapa yang mengontrol ya lobby Yahudi. Pada akhirnya keputusan perang atau tidak perangnya itu kembali ke orang Yahudi yang ada di Amerika sebetulnya. Tapi sekarang lagi adu kuat antara keinginan masyarakat, penolakan masyarakat terhadap keinginan lobby Yahudi yang ada di belakang kementerian-kementerian di Amerika gitu loh. Tapi ya sekali lagi yang saya kembali ke awal, nggak ada negara-negara Barat yang sekarang mau berperang karena mereka semua melihatnya kekacauan ini hanya akan memperburuk posisi mereka. Lagi pula semua sistem yang udah dibangun mereka, sistem bisnis, ekonomi, politik itu akan reset lagi ulang kan. Apalagi ada ancaman dari Iran katanya mau nutup Selat Hormuz lagi katanya. Itu pengaruhnya apa?